Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya Stafiatuddin dengan NIM 180703009 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Aranidi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, di sini saya akan menjawab soal final. Nah, ada 4 soal. Yang pertama, dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya, dan apa efek terhadap biota. Nah, sampah plastik ini masuk ke perairan bisa terjadi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor sengaja. Sengaja itu dapat berupa dari ulah manusia yang sengaja membuang sampah ke perairan. Dan faktor tidak sengaja itu bisa diakibatkan oleh faktor angin yang membawa sampah dari permukaan ke perairan. Nah, sampah itu akan tergenerasi menjadi mikroplastik dalam bentuk yang lebih kecil. Nah, ukuran dari mikroplastik itu sendiri 5 mm. Nah, selanjutnya ukuran plastik yang kecil itu akan dimakan oleh zooplankton, yang dimana jika kandungan mikroplastik terdapat pada zooplankton yang selanjutnya akan dimakan oleh ikan, maka itu akan mempengaruhi efek buruk terhadap ikan dan akan mencemarkan biota laut lainnya. Nah, soal yang kedua, benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan? Nah, jawabannya itu iya, tentu. Karena ikan ada beberapa jenis ikan yang hanya bisa hidup di perairan yang bersih. Nah, dapat kita tandai jika ikan tersebut telah tidak ada lagi di tempat tersebut, maka pastinya perairan tersebut sudah tercemari. Soal yang ketiga, di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Nah, unsur yang berbahaya salah satunya itu radmium, yang dimana radmium ini akan mengakibatkan kegangguan dalam proses pernafasan sehingga ikan tidak bisa mendapatkan oksigen dari air. Nah, logam ini akan menghambat oksigen masuk ke oksigen di perairan sehingga ikan tidak bisa mendapatkan oksigen secara maksimal. Oleh sebab itu, ikan akan mengalami kekurangan oksigen, di mana tidak bisa berenang seperti biasanya. Hal ini jika kandungan logam ini sudah melampaui batas, maka bisa menyebabkan ikan tersebut mati. Dan soal yang terakhir, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara menentukannya? Nah, kita perlu menganalisis dulu secara fisik dan biotik melalui bioindikator. Nah, salah satu yang dapat kita jadikan sebagai bioindikator ialah fitoplankton. Nah, fitoplankton kan tumbuhan, ya. Jika tumbuhan tersebut masih baik di sungai, maka ikan yang memakan fitoplankton tersebut masih dapat hidup seperti biasa ataupun tidak tercemari. Sedangkan jika fitoplankton yang sudah tercemari dengan beberapa faktor, maka ikan yang memakan fitoplankton tersebut maka ikut tercemar, ikut terganggu kesehatan fisiologisnya, yang dimana akan mengakibatkan ikan itu mati jika kandungan dari zat berbahaya itu sangat tinggi di suatu sungai. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.